Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Niloh Putususi Diantari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya terapkan hanya berpusat pada guru, sehingga saya tidak bisa memahami karakteristik siswa saya sendiri. Akibatnya, peserta didik kurang mengeksplor kemampuannya dan kurang bebas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Padahal, pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta didik. Banyak hal yang saya pelajari setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, tepatnya pada modul 1.1 ini tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya yang signifikan tentang pandangan saya terhadap pendidikan. Filosofis Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa siswa perlu dituntun sesuai dengan bakat minat mereka dalam belajar. Menjadi seorang pendidik bukan hanya memberi materi pelajaran dan hanya fokus pada ketuntasan penilaian saja, tetapi lebih pada menuntun dan memberi teladan yang baik kepada peserta didik. Dari modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ide atau gagasan yang muncul sepanjang proses perubahan yaitu 1. Mengubah metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada nilai akhir saja. Adapun praktik baik aksi nyata yang saya lakukan dalam implementasi modul 1.1 yaitu 1. Perencanaan, di mana dalam perencanaan ini saya berdiskusi dengan rekan sejawat sesama guru bahasa Bali. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, saya mengawali pembelajaran dengan doa dan salam pelajar Pancasila. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai. Dilanjutkan dengan siswa dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang diberikan. Pada tahap ini pula, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait hasil presentasi kelompok. Kemudian, guru bersama dengan peserta didik merefleksikan hasil pembelajaran dan menyimpulkan hasil belajar. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap refleksi, di mana pada tahap ini saya menemukan tantangan di mana saya masih kesulitan dalam mengelompokkan siswa. Masih ada siswa dalam kelompok yang kurang aktif sehingga cenderung tidak disukai oleh temannya. Kemudian tantangan lainnya adalah saat presentasi, kadang masih ada siswa yang malu-malu untuk maju presentasi ke depan kelas. Akibatnya, waktu yang ditentukan tidak sesuai dengan perencanaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang dapat saya lakukan adalah membimbing peserta didik secara personal agar mau terlibat aktif di dalam kelompoknya. Kemudian, melatih dan membiasakan peserta didik untuk berani berbicara di depan kelas secara bertahap. Perkenalkan, berikut adalah testimoni dari praktik aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Di sini, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit respon terkait dengan aksi nyata yang dibuat oleh Ibu Putususi selaku calon guru penggerak pada angkatan 11. Aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh Bu Putu sejauh ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sudah menerapkan terkait dengan
bagaimana kita sebagai pendidik menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, begitu juga bagaimana kita memfasilitasi daripada kebutuhan anak, nah sehingga di dalam proses pembelajaran itu merasa bahagia, nyaman, sehingga anak-anak dapat atau peserta didik dapat menemukan bahwa belajar itu adalah menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Ibu Putu juga sudah menerapkan bagaimana dalam pembelajaran itu adalah berfokus pada murid. Begitu. Nah, sehingga anak-anak saya lihat sejauh ini dan beberapa anak-anak yang sempat yang temui bahwa di mana pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Putu sangat menarik dan betul-betul memberikan sebuah kebebasan kepada anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Dan mungkin hal yang perlu ditingkatkan adalah mungkin lebih spesifik lagi menganalisis terkait dengan kebutuhan anak-anak, begitu juga bagaimana menempatkan menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman seperti saat ini, yaitu lebih menekankan perkembangan daripada anak-anak dalam mengikuti pembelajaran itu, misalnya perkembangan teknologi dan lain sebagainya, sehingga lebih menarik lagi. Nah, mungkin kira itu sedikit refleksi dari saya terkait dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Putu. Semoga bermanfaat. Anda tutup dengan Santi Om, Santi Om. Selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pusufaila Alina Putri, kelas 92 dari SMP Negeri 1 Melaya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberitahu perasaan saya ketika mengikuti pelajaran bahasa Bali bersama Ibu Susi. Yang pertama tentunya perasaan saya sangat senang karena dapat mengetahui lebih dalam mengenai bahasa Bali. Yang kedua, kami dituntut aktif untuk menggali informasi mengenai materi bahasa Bali dan Ibu Susi membantu memfasilitasi jika ada kendala atau kesulitan selama mencari informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian aksi nyata modul 1.1 yang saya lakukan. Terima kasih dan salam dan bahagia.